Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan metodologi penelitian teknik industri yang kedua ini kita akan membahas mengenai definisi penelitian dan topik penelitian teknik industri. Jadi sebelum kita membahas pertemuan yang kedua, saya mau menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang pertama di pertemuan yang pertama. Jadi metodologi penelitian ini 2 SKS teori ya. Jadi metodologi penelitian walaupun hanya 2 SKS, tetapi mata kuliah ini sangat penting karena sebagai bekal kalian untuk menyusun laporan KP, proposal TA, ataupun laporan TA. Nah, seperti biasa di UTS dan UAS-nya saya tidak ada ujian secara tertulis, tapi akan ada tugas yang harus dikumpulkan sebelum UTS dan sebelum UAS. Tuh. Oke, sekarang langsung aja kita membahas ke pertemuan yang kedua, yaitu mengenai definisi penelitian dan topik penelitian teknik industri. Sebenarnya materi metodologi penelitian ini tuh banyak sekali ya, padat. Tapi saya akan jelaskan satu persatu secara singkat dan jelas. Dimulai dari pertama yaitu definisi mengenai penelitian. Jadi definisi penelitian menurut KBBI adalah pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan, di mana ada kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip. Sedangkan makna penelitian menurut Kamus Bahasa Inggris adalah penyelidikan atau secara cermat khusus melalui pencarian fakta-fakta baru dalam cabang ilmu apapun. Jadi makna metode penelitian menurut KBBI adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Kalau kalian kuliahnya teknik industri, berarti disiplin ilmunya adalah teknik industri. Perlu diketahui bahwa metode penelitian dengan metodologi penelitian itu berbeda ya. Kalau metode penelitian itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau metodologi penelitian itu adalah tahap-tahap atau langkah-langkah penelitian, mulai dari awal sampai akhir. Itu adalah metodologi. Nah, nama mata kuliah di sini kan metodologi penelitian, bukan metode penelitian, karena metodologi penelitian itu membahas semua langkah penelitian, mulai dari pengambilan data atau perumusan masalah sampai ke kesimpulan. Itu adalah metodologi penelitian. Jadi, singkatnya, pencarian pengetahuan melalui metode objektif dan sistematis untuk menemukan solusi untuk suatu masalah adalah penelitian. Jadi ada beberapa motif bagi seorang untuk melakukan penelitian. Yang pertama, keinginan untuk mendapatkan gelar. Kedua, untuk menghadapi tantangan dalam memecahkan masalah. Ketiga, untuk mendapatkan kesenangan intelektual. Keempat, mendapatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan kehormatan, dan arahan dari atasan atau bos atau pemerintah. Sini ada beberapa macam-macam metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan penelitian mixed methods atau kombinasi antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Ya, kita menuju ke penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, penelitian kuantitatif dan kualitatif menurut Newman itu adalah kalau kuantitatif itu lebih concern dengan masalah desain pengukuran dan sampling. Jadi biasanya penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner untuk penyebaran datanya. Nah, setelah disebar kuesioner, kemudian akan ada uji statistik, uji kecukupan data, ataupun uji validitas atau reliabilitas atau keandalan data. Nah, sedangkan penelitian kualitatif itu lebih concern pada kekayaan, jalinan, dan feeling dari data mentah. Karena pendekatan induktif mengandung pengertian yang mendalam dan generalisasi yang dibuat terlepas dari data yang dikumpulkan. Nah, ini perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Breeman. Kedudukan ditinjau dari kedudukan, hubungan peneliti, strategi penelitian, lingkupnya, analisis datanya, subjek yang diteliti, seperti ini. Kalau kuantitatif itu lebih berstruktur karena ada kuesioner itu ya, dan mempunyai skala nominal, skala interval, nah itu macam-macam. Terus kemudian kalau kuantitatif ini berdasarkan angka-angka. Kalau kualitatif itu impresi, kata, kalimat, foto, simbol, atau soft data. Sedangkan kalau menurut Rumke dan De Jongke itu data kualitatif itu data dengan skala nominal. Kalau kuantitatif skala interval atau skala rasio. Jadi data kuantitatif ini diperoleh dari penelitian kuantitatif, yaitu data dari responden. Sedangkan kalau kualitatif itu tidak disebut sebagai data, tapi informasi yang berasal dari informan atau narasumber. Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah responden, tapi informan. Nah, kalau untuk penelitian teknik industri itu biasanya gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif atau mixed method ya. Kuantitatifnya di situ ada perhitungan-perhitungan uji statistik ataupun ada penyebaran kuesioner. Tapi tidak semua penelitian teknik industri itu menggunakan kuesioner gitu. Tapi hanya menggunakan perhitungan kuantitatif dengan metode teknik industri gitu. Terus kemudian metode kualitatifnya itu adalah metode untuk menganalisis hubungan antara suatu permasalahan. Biasanya kalau analisis kualitatifnya, kalau dalam teknik industri bisa menggunakan analisis sebab akibat atau fishbone diagram atau five ways. Nah, di sini ada perbedaan lagi antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif ini kuantifikasi fenomena, misalnya variabel interval, variabel atau kekuatan korelasi antar variabel. Nah, korelasi antar variabel ini itu tergantung dari jenis penelitiannya. Kalau kualitatif, klasifikasi fenomena sosial tanpa adanya pengukuran korelasi statistik gitu. Kalau kuantitatif, analisis datanya dimulai setelah proses pengumpulan. Kalau kualitatif, sepanjang proses penelitian. Kalau kuantitatif di sini, standar pengukuran analisis datanya itu menggunakan hipotesis, reliabilitas, dan validitas. Kalau kualitatif, belum atau tidak memiliki teknik-teknik standar yang diakui bersama. Kalau berdasarkan tujuannya, ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama, penelitian eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Kalau eksploratif ini penelitian bertujuan mengeksplorasi atau menggali
topik yang sama sekali baru. Biasanya, penelitian eksploratif ini mengajukan pertanyaan dengan what, gitu. Terus, penelitian ini fleksibel dan terbuka dalam mencari sumber data. Aturan dan tahap penelitiannya tidak pasti. Kemudian ada penelitian deskriptif. Deskriptif di sini maksudnya menggambarkan fenomena sosial atau menggambarkan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan hubungan yang terdapat dalam penelitian. Penelitiannya ini tidak memiliki definisi yang jelas mengenai subjek penelitiannya. Biasanya penelitian ini mengajukan pertanyaan dengan who, siapa. Nah, kalau penelitian deskriptif ini biasanya ada di laporan KP ya. Jadi laporan KP itu nanti isinya hanya bersifat deskriptif, menjelaskan pekerjaan apa yang Anda lakukan di perusahaan tersebut, gitu. Terus siapa saja bagian-bagian yang terkait dengan struktur organisasi perusahaan. Kemudian ada penelitian eksplanatif. Kalau eksplanatif ini menjelaskan bagaimana sebuah fenomena sosial itu terjadi gitu. Jadi kalau peneliti berkenan untuk menggali lebih jauh topik tersebut dengan pertanyaan why, mencari sebab akibat dan alasan mengapa suatu itu terjadi. Kalau misalnya apakah ada hubungan antara produk cacat dengan material yang digunakan? Apakah ada hubungannya produk cacat dengan mesin yang digunakan? Nah, itu mencari sebab akibat di sini termasuk penelitian eksplanatif. Oke. Next. Kita bahas soal mix method. Metode kombinasi atau mix method. Metode ini adalah pencampuran dari metode kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi metode kombinasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu proyek atau kegiatan penelitian. Nah, mixed methods ini dibagi menjadi sequential, concurrent. Sequential bisa jadi explanatory atau di-explore. Terus concurrent ada triangulation sama embedded. Nah, metode kombinasi di sini bisa jadi metode kuantitatif dan kualitatifnya seimbang, ataupun metode kuantitatifnya sedikit, tapi metode kualitatif yang lebih dominan, atau bisa jadi metode kuantitatifnya justru lebih dominan dari metode kualitatif. Ini ya macam-macam. Nah, di sini ada tahap yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Ini keduanya itu memiliki variabel. X1, X2, dan Y itu adalah variabel-variabel. Variabel di sini maksudnya seperti ini. Kalau judulnya itu analisis pengaruh antara produk, merek, harga terhadap kepuasan pelanggan, berarti produk dan merek itu termasuk X1 dan X2. Nah, kalau kepuasan pelanggannya itu adalah Y sini. Kalau harga berarti ditambahkan jadi X3. Begitu pula dengan kualitatif. Ini contohnya kualitatif, kuantitatif dengan berupa huruf angka. Nah, ini cara proses penelitian menurut Creswell. Ini menentukan dulu permasalahan penelitian, kemudian dicari literatur reviewnya atau daftar pustakanya atau tinjauan pustaka, kemudian tentukan perumusan masalahnya apa, terus kemudian menggunakan kuantitatif atau kualitatif, dibuat rencana penelitiannya. Rencana penelitiannya juga harus disesuaikan, kuantitatif, kualitatif kah, atau kombinasi. Di sini ada, kalau kuantitatif menggunakan sampling, instrumen, data analisis, kalau kualitatif menggunakan interpretasi.
Kemudian dihasilkan diskusi, kesimpulan, keterbatasan, dan penelitian berikutnya. Oke. Dan yang terakhir yaitu topik penelitian teknik industri. Nah, ada beberapa macam-macam topik penelitian dalam teknik industri. Yang pertama yaitu manajemen sains. Manajemen sains ini berkaitan dengan manajemen teknik industri untuk ilmu manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen risiko, manajemen rantai pasok. Kemudian ada work study. Work study ini mengukur misalnya beban kerja, terus kelelahan pekerja, mengukur waktu kerja. Terus ada financial engineering, ini masuknya ekonomi teknik dan analisis estimasi biaya. Ada engineering management, manajemen tekniknya, ada operational research, seperti itu. Ini juga sendiri operational research ya. Engineering management itu bisa jadi manajemen perawatan. Terus supply chain management di sini, logistik management itu juga masuk supply chain management, pergudangan, warehouse. Ini ada proses engineering, bisa jadi simulasi proses industri, otomasi sistem industri. Ini operasional riset. Kemudian ada sistem engineering. Sistem di sini bisa jadi merancang sebuah sistem kerja atau merancang sebuah produk. Nah, ergonomi atau safety engineering bisa jadi merancang produk atau menganalisis kelelahan pekerjaan atau menganalisis produk yang ergonomis itu seperti apa. Ini ada cost and value engineering, kemudian ada kualitas. Kualitas itu bisa menggunakan metode TQM, terus Six Sigma, macam-macam ya. Terus di sini ada facilities planning, ada perencanaan tata letak fasilitas juga. Jadi perencanaan tata letak fasilitas di sini nanti metodenya juga banyak. Metode material handling-nya kah? Atau metode ARC, ARD, block plan yang menggunakan software. Kemudian ada the engineering design process. Ini engineering design process sama seperti proses engineering ya. Ini bisa menggunakan simulasi komputer seperti ProModel. Begitu. Jadi penelitian teknik industri itu sendiri sebenarnya lebih banyak merancang ke sebuah sistem ya. Sistem apa yang dimaksud gitu ya. Jadi sistem kerja ataupun peralatan ataupun sistem tata letak fasilitas ataupun sistem perancangan yang lain, tapi yang tidak dikaitkan dengan aplikasi atau sistem informasi ya. Jadi seorang teknik industri itu hanya merancang kebutuhan sistem. Kemudian yang membuat aplikasi atau softwarenya itu bukan seorang teknik industri, tapi bisa dilakukan oleh seorang informatika gitu. Jadi sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kali ini definisi mengenai penelitian atau metode penelitian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian dan bagaimana cara membuat latar belakang penelitian yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian teknik industri. Saya rasa cukup sekian dari saya.
Oke, eee, kalau misalnya ada yang ditanyakan mengenai metodologi penelitian, silakan langsung ditanyakan di grup, atau bisa tanya japri kepada saya. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.